Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi terjadinya pembunuhan suami Madison Pasaribu membunuh istrinya Petri Sihombing, tepatnya di perumahan Anggrek, Serang, Banten. Informasi awal yang pertama, ternyata Madison ini akan menikahi selingkuhannya dan juga menurut pengakuan dirinya karena istrinya super cerewet, ngomongnya tidak baik, bahkan katanya sudah lama tidak mau melayani hubungan seks suami istri. Dia juga mengakui bahwa istrinya sering menyebut kata mokondo, modal kon doang, itu ya. Ini sebenarnya tidak baik diucapkannya. Suaminya ini pekerja bank keliling atau apa, mungkin sejenis koperasi, yang jelas di bidang keuangan di Bayak, Lebak. Suaminya ini seminggu sekali pulang, dan dia hubungan dengan selingkuhan yang berinisial R itu sebenarnya sudah terlalu jauh ya. Sejak 2023 itu sudah seperti suami istri, dan selingkuhannya ini sudah ditangkap sebenarnya ya. Dia pun mengakui apa yang terjadi, karena katanya si Madison Pasaribu ini hanya janji-janji saja untuk menikahi, tapi karena terhambat istrinya ya. Apa yang disampaikan Pak Polisi dalam konferensi pers, Madison Pasaribu dengan Petri Sihombing ini kan non muslim ya. Kalau poligami tidak mungkin, sementara yang satunya nuntut minta dinikahi. Menurut pengakuan Madison ini, bahwa dia kenapa membunuh dengan harapan anaknya yang dua itu ikut dia. Sebab katanya kalau cerai di pengadilan, anaknya ikut istrinya. Ini untuk kita jadikan pelajaran agar tidak terjadi pada kita ya. Andaikan benar yang disampaikan suaminya seperti itu, kita sebagai istri pastikan meskipun suaminya ini berada di jarak jauh, kita tetap sesekali harus kontrol. Paling tidak rutin-rutin datang. Jangan sampai suami ini telanjur berhubungan terlalu jauh. Kalau seperti ini kan sudah terlalu jauh nih. Sejak 2023 sudah berhubungan dengan selingkuhan. Ini kan sudah telanjur, jadi agak susah nak menundur itu. Layanilah suami itu dengan sebaik-baiknya. Karena seks suami ini kalau tidak dipenuhi, ya dia pusing di otaknya. Makanya kadang-kadang gelap mata, tidak tenang. Bicaralah dengan suami itu yang baik, dengan senyuman, dengan penghargaan, dan itu jangan salah ya, karena terlalu banyak juga laki-laki itu yang kelihatannya pendiam, tak melawan, ya dia bisa membunuh istri ternyata ya. Dan itu banyak tempat lain karena selalu disakiti oleh istri. Pernyataan mokondo sering terjadi juga yang menjadi pemicu pembunuhan. Maka kalimat-kalimat seperti itu ya, kalau terus diulang-ulang itu membuat suami itu sakit hati. Laki-laki juga, apa sih tujuan hidup ini? Apapun agama kita, apa iya demi selingkuhan harus membunuh istri? Ya kalau sudah nggak cocok lagi dengan istri kita, mungkin karena dianggap ada yang lebih baik, cerai saja, kenapa sih? Nikahilah selingkuhan itu. Tapi kalau menurut saya sih, ngapain sih selingkuh? Pertahankan saja istri yang sudah ada, kan sudah punya anak, kurang apa lagi? Agama keluarga ini kan non muslim, gereja melarang misalnya, tapi kan pengadilan negeri bisa melayani perceraian mereka, nggak masalah. Kenapa harus dibunuh? Kalau sudah seperti ini, coba dosa besar, keluarga berantakan, masuk penjara lagi. Mungkin Anda merasa selingkuhanmu lebih baik. Apa betul? Daripada istrimu yang menemanimu dari nol.
selingkuhan yang berinisial R ini senang dengan laki-laki ini karena sudah punya uang, menjual dirinya dengan harga murah. Ya kalau dia wanita baik-baik, tidak mungkinlah mau. Pada para penegak hukum, pada Pak Polisi, jangan terlalu percaya pula dengan omongan Madison ini bahwa istrinya cerewet, ngomong mau kondo. Jangan terlalu percaya Pak Polisi. Kadang-kadang kita nih kalau sudah kepepet karena sudah melakukan perbuatan keji membunuh orang, dia beralibi saja supaya mendapat simpati, supaya hukumannya ringan. Para netizen jangan terlalu percaya ya dengan omongan Madison. Yang pasti dia adalah pembunuh keji. Hampir setiap kejadian tragis, pembunuhan atau bunuh diri, ini sebagai pemicu mestinya ikut dihukum. Tapi undang-undang kita memang belum membuka ruang itu, seperti yang terjadi pada ini. Dia betul dengan nyata-nyata berdasarkan pengakuannya, baik pengakuan Madison dan R itu, ya, yang menjadi pemicu pembunuhan. Tapi belum tentu bisa dipenjara R. Kenapa? Karena si R tidak meminta membunuh, hanya minta dinikahi saja. Kecuali dia ikut serta merencanakan pembunuhan. Tapi dia jelas-jelas memicu. Ini hukum kita belum sampai ke situ nampaknya. Seorang istri bunuh diri karena suaminya selingkuh misalnya kan ya. Dan ternyata suami nggak bisa dipenjara karena bunuh diri mau dirinya. Padahal jelas-jelas ini istri bunuh diri karena suaminya kurang ajar. Hukum kita ini tidak melihat pemicu. Tetapi khusus pada Madison ini, harapan saya si R ini periksa betul baik-baik Pak Polisi. Jangan-jangan dia pula yang terus ngomong, sudahlah bang, kapan kamu pisah bang? Bang Madison, kapan kamu cerai bang? Terus ditanya. Kalau ngomongnya berulang-ulang dan ada bukti, penjarakan juga si R ini. Pelajaran kita semua, ingat, pelakor itu ada di mana-mana dan ada di sekitar kita. Waspadai suami agar keluargamu selamat. Pelakor itu adalah bejat dan jahat. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita antisipasi sehingga keluarga kita tidak terjadi seperti ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.